tentang kebidanan komunitas. Kebidanan itu bahasa latinnya itu obstetri ya. Obstetri untuk refreshing saja. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehamilan, persalinan, dan nifas. Sering bagian itu disebut dengan kebidanan dan penyakit kandungan atau obstetrik ginekologi. Merupakan bagian dari atau subbagian dari kebidanan kandungan atau obstetrik ginekologi adalah kebidanan komunitas. Bagian yang lain, misalnya subbagian onkologi, subbagian feto-maternal, subbagian uroginekologi, subbagian infertilitas, subbagian sosial. Ya. Nah, kita mengambil atau mempelajari tentang kebidanan komunitas, yaitu ilmu tentang kehamilan, persalinan, dan nifas pada komunitas. Sebagai konsep dasar komunitas, ini harus dipahami dulu untuk mempelajari selanjutnya. Komunitas itu adalah sekelompok individu di wilayah tertentu dengan masing-masing individu relatif sama keyakinan dan minatnya dan saling berinteraksi satu sama lain dengan tujuan tertentu, di mana komunitas ini sebagai target dari pelayanan kesehatan, khususnya tenaga kebidanan. Yang mana tenaga kebidanan itu terlibat secara aktif pada sekelompok individu tersebut. Jadi ini harus dipahami. Pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan kebidanan dengan penekanan, yaitu kelompok resiko tinggi. Artinya, ibu yang sedang hamil dan nanti melahirkan dan nanti mengalami nifas itu mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya komplikasi. Karena ada komplikasi, kemungkinan nanti akan terjadi keadaan emergensi. Keadaan emergensi tersebut apabila tidak ditolong dengan secara adekuat, maka akan paling tidak meningkatkan baik morbiditas maupun mortalitas, baik ibu maupun janin atau bayinya. Sebagai refreshing, janin itu adalah penyebutan kalau makhluk itu masih di dalam kandungan atau belum lahir. Sedangkan bayi apabila sudah lahir.
Mbak Anissa bisa mendengar suara saya? Bisa, dokter. Mbak Anissa ingat apa itu morbiditas dan mortalitas? Untuk morbiditas sendiri, penurunan fungsi atau kecacatan. Untuk mortalitas itu kematian, dokter. Ya, hampir benar, tapi kurang pas. Morbiditas itu adalah angka kesakitan. Kalau mortalitas itu angka kematian. Jadi apabila kelompok risiko tinggi tadi tidak dimanage secara adekuat, bisa meningkatkan angka kesakitan atau kematian baik janin atau bayi dan ibunya. Contoh kelompok risiko tinggi itu misalnya ibu-ibu dengan preeklamsi. Garwita, monitor. Garwita. Iya, dok. Apa itu preeklamsi? Refreshing, Mbak Garwita. Yang tekanan darah tingginya, tekanan darahnya tinggi, dok. Tekanan darah tinggi, sing wong mumet ya gak bisa. Pusing itu. Ya, Yang paling tidak sudah. proteinurianya positif. Apa nih? Proteinurianya. Ya. Itu lagi apa? Secara kasar, gini ya semua diperhatikan. Keadaan patologis yang ditandai dengan protein urea, tensi tinggi, dan udim. Itu kelompok risiko tinggi. Kalau tidak dimanage, akan terjadi apa yang disebut dengan eklamsi, kejang pada waktu hamil. Nah, itu nanti kalau tidak dimanage secara benar, bisa paling tidak sakit ataupun meninggal baik janin atau bayi dan ibunya. Nabila, monitor Nabila. Iya, dokter. Nah, tadi sudah saya beri contoh kelompok risiko tinggi 1. Tahu nggak? Karena sudah semester 7 ini. Kelompok risiko tinggi yang lain apa? Mungkin ada placenta previa. Ya, Iya, dok. ya, betul. Jadi kelainan plasenta, placenta previa atau solusio placenta. Apa dijelaskan Mbak Nabila? Placenta previa itu artinya apa? Seingat saya, kondisi di mana ketika plasentanya itu berada tepat pada jalan lahir pada bayinya. Begitu, dok. Ya, jadi plasenta berinsersi pada jalan lahir sehingga menutupi. Itu nanti kalau tidak dimanage dengan baik, apabila masuk dalam persalinan, pasti terjadi perdarahan. Kalau tidak direncanakan proses kelahirannya, ya nanti terlambat karena perdarahan, yaitu nanti bisa meninggal baik ibu, janin maupun bayinya. Masih banyak lagi kelompok risiko tinggi. Misalnya, ibu hamil yang pendek, kurang dari 140 cm, itu terjadi disproporsi kepala panggul. Ibu hamil yang anemi, kurang dari 11 gram persen HB-nya. Ibu hamil kakeksi, ya, lingkar lengan atasnya kurang dari 23 cm. Ya. Kemudian
ibu-ibu hamil dengan penyakit-penyakit kronis. Misalnya ibu hamil dengan TBC, ibu hamil dengan diabetes mellitus, ibu hamil dengan penyakit jantung, ibu hamil dengan penyakit jiwa. Itu semua kelompok risiko tinggi. Berbeda kalau ibu hamil yang normal. Ya, tingginya ya cukup, taksiran berat badannya juga sesuai, tidak mempunyai penyakit-penyakit kronis, tensinya ya baik-baik saja, tidak ada penyakit-penyakit jiwa, dan semuanya itu akan bisa lahir normal. Tapi yang kelompok risiko tinggi ini ditekankan untuk pelayanan khusus. Ini termasuk konsep kebidanan komunitas. Jadi memberi perhatian terhadap pengaruh faktor lingkungan. Baik lingkungan fisik, biologis, psikologis, sosial maupun spiritual. Jadi kepada kelompok risiko tinggi ini harus diberikan perhatian. Ya. Mungkin bisa diberikan suatu dukungan fisik, dukungan biologis, psikologis, sosial maupun spiritual, supaya nanti proses kelahirannya baik, hamilannya juga normal-normal saja, tidak mual muntah, lahirnya juga spontan, ibu bayi sudah melahirkan juga normal. Dengan prioritas pada strategi pencegahan, peningkatan, dan pemeliharaan kesehatan kebidanan. Jadi untuk kelompok-kelompok yang risiko tinggi, itu bagaimana mencegah supaya nanti tidak terjadi komplikasi sehingga memerlukan tindakan yang emergensi. Ditingkatkan, dipelihara baik-baik. Ya. Karena itulah untuk mendiagnosa kelompok risiko tinggi ini penting sekali, khususnya di komunitas. Nah, ini adalah paradigma kebidanan komunitas. Jadi manusia itu nanti akan terpengaruh kesehatan dan kebidanan. Ya, ada 3 level prevensi yang tadi sudah disebutkan. Ya, pencegahan, peningkatan. Kalau kesehatan, biar sehat, biar sakit, dan lingkungan. Lingkungan itu fisik, biologis, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Karena itulah mungkin diperlukan suatu tindakan-tindakan tertentu, khususnya dukungan fisik, biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Tujuan dari kebidanan komunitas: meningkatkan kemampuan dalam pemahaman pengertian sehat dan sakit, serta mengatasi masalah-masalah kesehatan. Menciptakan dukungan bagi individu yang terkait, maksudnya ya ibu hamil, terutama risiko tinggi tadi, yang terkait yang berarti keluarga, ya, tetangga, kemudian kader, pemerintah setempat. Yang ketiga, mengendalikan lingkungan untuk menuju sehat yang optimal. Mengembangkan dan melaksanakan kesehatan kebidanan di masyarakat. Itu tujuan kebidanan komunitas, dan orientasinya pun biasanya di kelompok masyarakat tertentu. Strategi intervensi
kebidanan komunitas. Prevensi primer antaranya adalah health promotion, health education, specific protection, environmental protection. Selanjutnya, secara fisik pelaksananya dengan imunisasi, penyuluhan gizi, penyuluhan keracunan, penyuluhan KB. Biasanya ini dikerjakan di pos pelayanan terpadu. Mungkin penyuluhan tentang anemi, penyuluhan tentang penyakit menular seksual, penyuluhan tentang kesehatan remaja. Itu bisa merupakan prevensi primer. Strategi yang kedua adalah prevensi sekunder, early detection and prompt treatment emergency care. Early detection and prompt treatment. Jadi deteksi secara dini. Kemudian di manage apabila ada hal yang merupakan risiko tinggi. Jadi karena itulah untuk ibu-ibu hamil disarankan untuk melakukan antenatal care supaya jika ada risiko maka bisa terdeteksi secara awal, kemudian kalau bisa diatasi, setelah diatasi nanti bisa dikawal sampai nanti proses kelahiran tiba. Jadi penting sekali deteksi kelainan atau risiko tersebut secara awal, maka akan kemungkinan ibu dan bayi tersebut akan selamat. Tapi ini memang tergantung pada sosial, kultural, pendidikan, dan sebagainya. Karena apabila sosial, ekonomi, pendidikannya, kemungkinan juga budayanya rendah, maka datang ke fasilitas kebidanan, posyandu, itu dalam keadaan terlambat. Misalnya ibu hamil datang dalam keadaan kejang atau eklamsi, ya sudah. Nanti kecil kemungkinan bisa tertolong. Atau datang sudah dalam keadaan hamil sekitar 28 minggu, perdarahan banyak, plasenta previa dengan perdarahan, terlambat mengirim, terlambat menyiapkan darah, ya sudah. Terjadi kematian maternal maupun perinatal. Ibu yang hamil dengan tinggi kurang dari 140 cm. Terjadi disproporsi kepala panggul. Datang dalam keadaan persalinan, masih di posyandu atau di puskesmas. Terlambat merujuk ke fasilitas kesehatan yang di mana bisa dilaksanakan seksio sesaria. Sudah terjadi ruptur uteri. Sudah terlambat. Atau hamil masih muda, karena ketidaktahuan misalnya, diurut atau dipijat, sehingga terjadi kehamilan yang terganggu. Karena hamilnya tadi terlambat memeriksakan, sehingga tahu-tahu terjadi kehamilan ektopik terganggu. Tapi kalau sejak terlambat haid diperiksakan, apakah hamilnya itu intra atau ekstrauterin, maka akan bisa
terselamatkan. Kalau perlu dilakukan laparotomi elektif. Karena hamilnya sudah jelas di luar. Nanti sewaktu-waktu hampir pasti terjadi gangguan. Sehingga perdarahan banyak, terlambat di laparotomi, ya sudah, kehabisan darah, meninggal. Karena itulah deteksi dini ini sangat penting, sehingga bisa dilaksanakan terapi emergensi. Ya. Misalnya, ibu hamil dengan penyakit jantung. Karena terlambat datang, tidak bisa dokter kandungan berkolaborasi dengan ahli penyakit jantung. Ya sudah, meninggal. Karena itulah, apalagi sudah tahu bahwa si ibu tersebut sebelum hamil mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Karena itu kalau sudah penyakit dan hamil, seorang dokter kandungan harus berkolaborasi dengan penyakit-penyakit yang sedang disandang oleh ibu hamil tersebut. Misalnya ada hamil dengan penyakit paru, hamil dengan penyakit jiwa, hamil dengan penyakit jantung, hamil dengan penyakit-penyakit yang lain, penyakit dalam, dengan DM dan sebagainya. Karena itulah perlu antenatal care, ya, paling tidak minimal 4 kali selama hamil. Yang pertama, antenatal care itu pada trimester pertama, tujuannya apakah kehamilan itu baik atau tidak. Termasuk apakah hamilnya di dalam atau di luar kandungan. Karena itu perlu ANC yang pertama, trimester pertama, kalau perlu dilakukan ultrasonografi yang sekarang itu sudah tidak up to date lagi, USG di mana-mana ada. Ya memang sekali lagi saya sampaikan, USG itu barang yang canggih. Cuman yang memeriksa itu kalau tidak canggih ya asal ditemplei saja transducer, tapi tidak tahu identifikasinya. Kemudian hamil dengan penyakit jiwa, penyakit urusan dengan penyakit DM, itu kalau sempat ANC dengan awal itu bisa dikolaborasikan dengan ahli yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian periksaan yang kedua adalah pada trimester 2 untuk mengetahui apakah plasentanya itu di korpus atau nutupi, ya. Apakah posisinya masih sungsang, masih letak lintang. Yang kedua, yang ketiga pada trimester 3 untuk mengetahui apakah ini kalau misalnya belum lewat waktu ya TPJ-nya berapa, masih kecil atau sudah terlalu besar. Yang hamil dengan DM mungkin terlalu besar, padahal masih misalnya 32 minggu. Yang lewat waktu, dicek di USG, di CTG, apakah air ketubannya masih cukup dengan alat yang disebut dengan CTG. Itu adalah preferensi yang sekunder. Contohnya di sini adalah mengkaji gangguan tumbuh kembang anak, memotivasi pemeriksaan kesehatan berkala itu untuk yang sudah lahir. Ini biasanya kolaborasi dengan dokter anak. Kemudian prevensi yang tersier, rehabilitasi long term care of the dying, mengajarkan merawat sendiri anak dengan kolostomi, kelumpuhan anggota gerak,
Jadi misalnya hamil, ya, karena sesuatu hal harus dilakukan kolostomi. Kolostomi itu misal yang itu loh, yang anus di perut itu loh. Karena di bawah pada anusnya ada tumornya, harus dilakukan kolostomi, jadi membuat anus buatan, anus yang di perut itu. Karena di bawah tidak memungkinkan. Atau mungkin hamil dengan kelumpuhan anggota gerak, diusahakan untuk merawat sendiri, diusahakan. Memang yang pertama kedua itu memerlukan pembinaan oleh petugas kebidanan. Ini strategi kebidanan komunitas. Kemudian peran tenaga kebidanan di komunitas. Entah itu bidan, entah itu dokter SPOG, atau kader posyandu, khususnya kader penimbangan ibu hamil, dan anak-anak, yaitu memberi pelayanan kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan dengan asuhan kebidanan. Yang ibu hamil ya, kalau penjenengan mau baca ya sekarang sudah ada 17T. Jadi ada timbang, ukur tekanan darah, terus kemudian tetanus toksoid, kemudian pemeriksaan laboratorium, sudah ada 14, 16, atau 17T itu. Coba cek di Google dengan keyword yaitu ANC. Sekarang sudah berapa T dibaca itu. Nah, itu nanti yang melayani adalah petugas kebidanan, kesehatan kebidanan. Sebagai pendidik, kalau dulu masih ada dukun bayi, dulu pada waktu saya masih junior, ada dukun bayi, itu perlu dididik. Memang mengalami perkembangan tentang dukun bayi ini. Yang pertama dulu itu, dukun bayi itu menolong persalinan. Kemudian dengan banyaknya tenaga kebidanan, maka dukun bayi hanya diberi hak untuk merawat bayinya sampai secukupnya lah, biasanya 40 hari, yaitu memandikan dan sebagainya, membantu ibunya, cara netei dan sebagainya. Yang jelas, petugas kebidanan adalah mendidik kader kesehatan, khususnya kader kesehatan kebidanan, terutama di posyandu. Sebagai pengelola, biasanya suatu pos pelayanan terpadu itu ada satu tenaga kebidanan yang merupakan bagian dari pengelola posyandu tersebut. Di samping pengelola yang lain, misalnya komunitas tempat, Pak RT, atau Pak RW, Bu RT, Bu RW, atau mungkin pemuka masyarakat. Peran tenaga kebidanan yang lain yaitu sebagai konselor, konsulen. Misalnya ada kader yang tidak memahami atau belum paham tentang apa yang ditemui pada ibu hamil, maka tenaga kebidanan tersebut sebagai konsulen, konselor, bisa tanyakan. Contohnya saja, bagaimana mengetahui ibu kalau kurang darah. Jadi lihat misalnya ujung jari tangan tampak pucat. Ya. Kalau ditusuk yang lama tidak balik, itu udim. Mungkin kalau kader kesehatan nggak diberitahu, nggak tahu. Jadi udim itu misalnya pada mata kaki, itu kalau ditekan, kalau itu udim, kembalinya itu lama. Tapi yang tidak ada udim, cepat kembali ke semula setelah ditusuk. Itu adalah sebaiknya disampaikan pada kader kesehatan, khususnya kebidanan. Membela klien. Jadi misalnya ada sesuatu yang nggak betul, ya sudah diusahakan untuk
disatukan atau disatukan lagi atau dirukunkan lagi lah. Misalnya ada sesuatu yang mispersepsi, miskomunikasi. Kemudian juga berperan sebagai kolaborator atau koordinator. Juga bisa berperan sebagai perencana. Karena misalnya ada kegiatan yang lain, misalnya ada merencanakan akan diadakan senam ibu hamil atau senam lansia, boleh. Ibu hamil, senam lansia, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang merencanakan adalah yang tahu, itu peran tenaga kebidanan di komunitas. Dan peneliti yang terakhir, peneliti. Ya. Setelah diteliti, ditulis sebagai makalah, mungkin dimasukkan pada jurnal dan sebagainya. Karena biasanya tenaga kebidanan itu seorang pegawai negeri yang mungkin membutuhkan hukum. Karena itu meneliti, kemudian menulis makalah, maka dimasukkan ke jurnal, jurnal dijadikan hukum untuk kenaikan pangkat. Masalah kebidanan di komunitas yang saat ini masih menjadi prioritas dan perlu untuk dipahami, yaitu tentang kematian maternal dan perinatal yang sampai saat ini masih relatif tinggi. Indonesia misalnya masih relatif tinggi dibandingkan dengan Asia Tenggara. Kemudian kehamilan remaja. Remaja itu ada yang memberikan referensi di bawah umur 20 tahun hamil. Mengapa ini menjadi masalah? Karena remaja itu di bawah umur 20 tahun itu jika hamil, fisik, psikis, sosial, mungkin juga spiritualnya itu belum siap. Fisik misalnya, itu otot-otot dari panggul belum siap untuk mengejan. Psikis, misalnya sudah hamil padahal teman-temannya masih sekolah, ya, ada gangguan psikis sampai stres. Sosial, dia sudah punya anak masih atau baru hamil dan akan punya anak masih belum bisa bekerja, sudah menjadi beban orang tua. Itu sosialnya belum siap. Spiritual, ya mungkin saja, mungkin kalau sudah kecil itu memang sudah dididik keagamaan, ya mungkin sudah cukup. Tapi kalau belum, ya spiritualnya berdoa belum bisa, apa-apa belum bisa. Itu makanya itulah ini perlu intervensi baik fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Ini merupakan masalah kebidanan. Kemudian tingkat kesuburan, apalagi sekarang, menurut itu buku-buku itu tingkat kesuburan itu makin menurun sekarang ini. Jadi pasangan-pasangan usia subur itu, apalagi saat ini, banyak yang tidak bisa langsung hamil. Tingkat kesuburannya berbeda dengan orang-orang dulu. Disinyalir yang saat ini mungkin berhubungan dengan konsumsi makan maupun minuman yang relatif serba instan, berbeda dengan orang dulu. Konsumsi makanan dan minumannya adalah alami. Sekarang ini makanan minuman sudah memakai kimia. Tanaman-tanaman saja memakai kimia. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan ketidaksuburan. Meskipun muncul ilmu baru, jadi ilmu tentang infertilitas dan endokrinologi, itu ilmu
yang tentang kemandulan. Mungkin memang perkembangan zaman seperti itulah. Muncul ilmu tentang kesuburan. Karena itu merupakan subbagian dari obstetrik ginekologi, yaitu subbagian infertilitas dan endokrinologi. Jadi yang mengelola orang-orang yang nggak subur, tidak cepat punya anak, bahkan mandul. Karena itu muncul ada bayi tabung dan sebagainya. Memang dengan risiko ini, maka ilmu kebidanan kandungan juga makin tinggi. Masalah kebidanan yang keempat adalah praktek aborsi yang tidak aman, terutama pada pasangan-pasangan yang, maaf, mental spiritualnya kurang. Ya. Jadi misalnya, tadi ada kehamilan remaja, kemudian itu merupakan apa itu? Karena ketidaksengajaan, ya. Sengajaan hamil dulu sebelum menikah. Malu, kemudian melakukan aborsi yang tidak aman, sehingga terjadi infeksi sampai sepsis, sampai meninggal. Entah itu karena sepsis atau karena perdarahan banyak, karena melaksanakan aborsi yang tidak aman. Aborsi itu dibolehkan, cuman salah satu adalah alasan kesehatan ibunya. Misalnya, kegagalan kehamilan pada ibu hamil dengan penyakit jantung derajat 3-4. Jadi kalau hamilnya tersebut diteruskan, maka jantungnya nggak kuat. Itu boleh atau diizinkan, meskipun dengan keterangan yang begitu mendalam, informed consent, melakukan aborsi, tapi ini juga ada aturannya. Namanya adalah abortus provocatus medicinalis. Jadi karena alasan medis. Jadi kalau diteruskan, jantungnya nggak kuat, maka ibunya bisa meninggal. Karena itulah ada istilah abortus provocatus medicinalis. Yang tidak aman tersebut adalah namanya abortus provocatus criminalis. Kriminal. Jadi disengaja karena malu hamil di luar pernikahan, ya, akhirnya melakukan aborsi yang tidak aman. Maka terjadilah abortus provocatus criminalis. Ini yang berhubungan dengan itu penyidik nantinya. Kemudian masalah yang lain adalah berat badan lahir rendah. Mbak Olivia ada Mbak Olivia? Olivia? Ya, Prof. Ya, yang normal bayi lahir itu paling rendah berapa kilo? 2,5. Nah, tapi karena kurang memeriksakan, padahal sudah kakeksi, ANC-nya datang-datang sudah hamil, sudah trimester 3. Akhirnya apa? Bayi lahir dengan kecil masa kehamilan. Harusnya minimal 2,5, tapi hanya 1,5 atau 2 kilo kecil masa kehamilan. Tapi kalau ANC sejak awal, mungkin bisa diberikan makanan tambahan. Karena ada program pemerintah AMT. Tambahan, kayaknya ada. Karena itulah nanti paling tidak dipakai ilmu ini sendiri, terutama mahasiswa itu, kalau hamil ya jangan sampai tidak diterapkan pada dirinya ilmu sendiri, ilmu ini, minta untuk sendirilah. Jangan sampai seorang dokter nanti lahir dengan berat badan lahir rendah. Tentunya
Kalau masih dokter umum ya, kalau nggak yakin dengan ANC ya ANC ke ahli kebidanan kandungan. Berarti kalau orang risikonya juga tinggi. Masalah gejalanya yang lain yaitu antenatal yang kurang pertolongan kesehatan, kurang protokol yang kesehatan. Jadi antenatal hanya seingat 1 kali atau 2 kali, menurut Depkes itu minimal 4 kali. 1 trimester pertama, 2 di trimester kedua, kemudian 3 dan 4 pada trimester 3. Karena itulah paling tidak adalah minimal 4. Syukur sesuai dengan aturan di buku. Mbak Rahma Maulida ada? Rahma Maulida? Tidak ada. Tidak ada ya. Atau Tektona Grandis? Ada? Enggak, boleh, Prof. Tektona Grandis ada? Oh ya. Menurut di buku, Enggak, saya bagaimana ANC itu? Di buku. Jadi ada aturan di buku ANC itu kan tadi Depkes minimal 4 kali, tapi di buku bagaimana cara waktunya itu? Coba saya buka awalnya. Sampai umur 28 minggu sekali berapa minggu? Maksudnya seingat saya itu yang trimester pertama itu minimal 1 kali, terus yang trimester kedua itu minimal 1 kali, sama yang trimester ketiga itu 2 kali minimal, Dok. Iya, itu sudah saya sebutkan tadi yang saya tanyakan. Menurut di buku sebaiknya ANC itu pada umur sampai 28 minggu berapa minggu sekali gitu. Terus sampai umur 36 minggu berapa minggu sekali. 36 saya melahirkan berapa minggu atau hari sekali gitu loh, Dek. Tahu Mas saya? Itu. Tahu Mas saya? Mungkin 4 minggu sekali, Dok. Ya. Sampai usia 28 minggu. Ya, terus sampai 36 minggu berapa kali? Seminggu. Nanti 2 minggu sekali sampai usia kehamilan 36 minggu. Betul. Terus nanti kalau misal mendekati kehamilan itu setiap minggu sampai usia kehamilan 40 minggu gitu. Ya, itu aturan seperti itu ya. Jadi sekali lagi pada 0 sampai 28 minggu tiap 4 minggu sekali. 30 sampai 36 minggu tiap 2 minggu sekali. 36 minggu sampai melahirkan tiap minggu sekali. Itu yang di buku seperti itu. Itu minimal deh yang baik. Karena kalau ada hamil dengan penyakit-penyakit tertentu, akan lebih sering lagi. Misalnya hamil dengan preeklamsi. Itu mungkin lebih sering lagi karena tahu-tahu nanti terjadi eklamsi, ya sudah gitu ya. Mas Ahmad Nurul yakin monitor? Betul, Dok. Ya, paham ya Mas saya ya? Paham Mas Nurul? Paham, Dok. Ya. Mau tanya? Belum, Dok. Belum. Terus masalah kebiasaan yang lain adalah sindrom premenstrual. Nah ini sindrom premenstrual ini biasanya banyak mengenai mahasiswi-mahasiswi atau siswi SMA. Ini juga merupakan masalah. Bahkan sindrom ini biasa sampai pingsan misalnya itu. Itu juga masalah, karena itu kalau dia ada masalah segera, kalau men itu kan biasanya hanya terasa saja, tapi nggak sampai ada sindrom ini. Sindrom itu juga bisa dari
fisik psikisnya itu terganggu. Sakit sekali, padahalnya banyak. Karena itu mungkin juga ada, ini nanti biasanya masuk pada kehamilan, pada namanya apa ya? Workshop tentang reproduksi. Kemudian perilaku dan sosial budaya. Ini juga masalah kebidanan karena ada perilaku negatif yang seharusnya tidak dilaksanakan karena tidak ilmiah. Misalnya, saya akan ke puskesmas atau posyandu harus seizin pemuka masyarakat. Sosial budaya tidak boleh mengunjungi ke tempat-tempat tertentu karena dianggap itu rawan atau wingit atau mengandung aura tertentu sehingga ibu hamil tidak diperbolehkan. Atau ibu hamil tertentu tidak boleh makan makanan tertentu. Ibu hamil tidak boleh makan makanan tertentu. Itu semuanya adalah perilaku dan sosial budaya yang harus ditangani oleh tenaga kesehatan kebidanan. Baik. Kemudian determinan masalah kebidanan komunitas. Inilah determinan yang biasanya harus diidentifikasi karena ini merupakan penyebab-penyebab kematian ataupun kesakitan ibu hamil pada waktu melahirkan. Jadi kematian maternal dan perinatal itu merupakan hasil dari kejadian kehamilan. Artinya, jadi nanti kalau preeklamsi, eklamsi, hamil dengan penyakit jantung, itu kalau sampai terjadi kematian ya terminal adalah penyebab kehamilan atau akibat komplikasi kehamilan dan persalinan dan nifas. Misalnya kehamilan terjadi perjalanan banyak karena placenta previa dan solusio placenta. Pada waktu persalinan terjadi paru tidak maju. Pada waktu nifas terjadi infeksi nifas. Bahkan karena infeksi ini bisa terjadi sepsis sampai meninggal. Kemudian kematian dan kecacatan. Jadi misalnya ibu hamil karena mengidap penyakit menular seksual tertentu, ya, maka tidak hanya cacatan, bisa juga sampai ke kematian. Misalnya ibu hamil dengan penyakit menular seksual yang berupa sifilis misalnya. Atau ibu hamil dengan COVID-19. Kemudian determinan antara di status kesehatan, status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan, perilaku sehat, dan faktor tidak terduga. Status kesehatannya, apakah hamil dalam keadaan penyakit tertentu, hamil dalam keadaan misalnya pas terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya hamil tahu-tahu suaminya meninggal atau orang tua meninggal. Status reproduksi, maksudnya apakah sudah pernah melahirkan atau melahirkan anak yang terkecil belum 2 tahun, atau anaknya terlalu banyak, ya, atau umurnya sudah tua, ya. Akses terhadap pelayanan kesehatan, rumahnya jauh dari posyandu, rumahnya jauh dari puskesmas, kemudian perilaku sehat. Harusnya makan makanan, minuman 4 sehat 5 sempurna yang adekuat.
Tapi karena suatu hal sehingga tidak bisa melaksanakan perilaku sehat berupa makan minum yang adekuat. Mungkin karena kemiskinan atau mungkin ketidaktahuan tentang 4 sehat 5 sempurna dan sebagainya. Faktor-faktor yang tidak terduga. Siapa tahu karena tidak pernah memeriksakan diri, ya, pasien tidak terduga tersebut misalnya adalah Vivi roto cilik roto cilik. Jadi tahu-tahu perdarahan, tahu-tahu kejang. Kemudian determinan kontekstual, status wanita, berkeluarga, umurnya masih muda, umurnya terlalu tua, primika beda muda, beda tua, status keluarga, misalnya anak perempuan satu-satunya dari 9 keluarga, mungkin terdapat status emosional yang kurang baik, status masyarakat, mungkin dengan sekelilingnya terjadi konflik dan sebagainya. Semuanya ini merupakan determinan masalah kebidanan komunitas. Harus dipahami. Bentar. Maaf, ini juga ada yang kuliah nih. Upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian perinatal. Jadi caranya mendekatkan pelayanan kebidanan. Ya, karena itu muncullah posyandu di tempat-tempat tertentu, komunitas tertentu. Meningkatkan penerimaan KB, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Kemudian menyebarkan keberadaan tenaga kebidanan yang berorientasi pada aspek sosialnya. Meningkatkan upaya rujukan sehingga diterima pusat rujukan masih dalam keadaan optimal, tidak terlambat. Mas Cornel Steve. Mas Cornel Steve. Mana? Atau Mbak Anissa? Mbak Anissa Agina. Nanti ini sampai jam berapa, Dek? Sampai jam 9.30, Dokter. Jadi setengah jam lagi ya? Oke, Dok. Yeah. Strategi pelayanan kebidanan komunitas. Pendekatan edukatif. Jadi kita memberikan pengertian pada tokoh-tokoh masyarakat dan provider. Pelayanan berorientasi kebutuhan masyarakat. Butuhnya apa di situ? Mungkin butuh posyandu, butuh apa gitu. Pemanfaatan fasilitas dan potensi masyarakat, lingkungan sosial, lingkungan flora dan fauna. Dulu itu ada istilah apotek hidup ada. Kemudian sekarang malah mungkin lebih maju lagi, ya mungkin ada ternak bersama, kemudian memelihara lele dan sebagainya, termasuk juga floranya mungkin bersama-sama menanam sayuran pada hidroponik apa itu. Sekarang lebih maju lagi. Itu strateginya. Sekarang shift motherhood. Jadi unsurnya adalah keluarga berencana. Jadi supaya shift ada 4 pilar. Jadi ini harus dipenuhi: keluarga berencana, asuhan antenatal, persalinan bersih dan aman,
pelayan obstetri esensial. Ada pelayan obstetri esensial neonatal, ponet, ada juga ponek. Asuhan antenatal dan persalinan aman itu merupakan pelayanan kebidanan dasar. Yang ketiga adalah pelayanan kebidanan primer dan pemberdayaan wanita. Ini adalah supaya menjadi shift. Nah, sekarang berkembang tidak hanya petugas kebidanan atau kesehatan yang bisa menolong pegawai darurat kebidanan, tapi diharapkan masyarakat juga bisa. Karena itu sering diadakan workshop atau mungkin pelatihan-pelatihan PPGD, tidak hanya petugas kesehatan, tapi ada PPGD masyarakat, PPGD para supir, PPGD pedagang, PPGD kelompok tertentu. Sering ini, karena misalnya terjadi tahu-tahu jatuh dalam keadaan sesak napas, harus bisa melakukan pertolongan pertama. Yang nggak tahu misalnya jatuh, kakinya patah, harusnya kan dibidai dulu. Tapi asal diangkat ya sudah, patahnya makin hebat. Karena itu paling tidak ada istilah PPGD masyarakat. Ada. Ini. Jadi karena adanya pertolongan gawat darurat itulah maka perlu apa yang disebut dengan PPGD. Jadi tadi saya sampaikan penderita gawat darurat adalah penderita yang memerlukan pertolongan segera. Karena kalau tidak segera, timbullah kematian atau kecacatan. Karena itu perlu pertolongan segera yang cepat, tepat, dan cermat. Istilahnya yang cepat, tepat, cermat itu adalah respon time. Respon time. Jadi waktu secepat mungkin segera bisa menolong. Sebab kalau menunggu tenaga kesehatan yang kompeten sekali ya nanti terlambat. Karena itulah perlu respon time. Sekarang di mana-mana ada istilah respon time. Ya, termasuk di rumah sakit, di UGD, itu juga perlu respon time. Jadi makin pendek respon time-nya, makin besar untuk kemungkinan hidup. Karena itu ada istilah time saving is life saving. Ya. Waktu itu adalah nyawa. Karena kalau terlambat ya, nyawanya hilang. Prinsip PPGD itu ada istilah bantuan hidup dasar, basic life support, dan advanced life support atau bantuan hidup lanjut. Bantuan hidup dasar itu adalah A, B, C. Kepanjangan adalah airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi yang penting itu pada bantuan hidup dasar itu adalah airway, jalan napas harus dilonggarkan. Jadi misalnya orang yang tahu-tahu jatuh sesak napas, ya nggak tahu kan nekuk kepalanya, akhirnya jalan napasnya tertutup, ya, mempercepat kematian. Tapi yang tahu airway ini harus ditengadahkan, ya. Breathing supaya sirkulasi oksigennya itu baik. Tapi orang yang nggak tahu ya, orang jatuh sesak napas, mungkin dikeruyuk-keruyuk gitu, dirubung-rubung, bahkan ditangisi segala. Malah ventilasinya kurang baik. Jadi masyarakat awam juga harus bisa ini. C, sirkulasi. Kalau misal bisa minum, berikan minum. Misal orang yang diare hebat sampai lemes, dikasih minum.
Kecuali kalau yang melakukan bantuan hidup dasar itu adalah tenaga kesehatan. Mungkin ARW bisa memakai ET, yang breathing mungkin pakai O2, sirkulasi pakai infus. Tapi masyarakat awam ya semampunya perlu dilatih. Kalau sudah bantuan hidup dasar itu berhasil, ARW-nya baik, breathing-nya baik, sirkulasinya baik, dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan bantuan hidup lanjut. Tidak boleh mengirim pasien itu dalam keadaan ARW belum baik, breathing belum baik, sirkulasi belum baik. Tidak boleh. Nanti akan meninggal di jalan atau mengirimkan pasien yang sudah meninggal. Tuh, rata-rata seperti itu ya. Karena dipahami untuk merujuk pasien, airway, breathing, dan sirkulasinya itu harus baik baru dirujuk untuk dilakukan di tempat rujukan biasa rumah sakit yang lebih komplit untuk dilakukan bantuan hidup lanjut yang terdiri atas ABC dengan tingkatan kualitas dan pelayanan yang lebih baik. Kemungkinan diperlukan drug, defibrilator, disability, diagnose. Mungkin adik-adik pernah melihat ya, sudah orang yang sudah mau meninggal diberikan defibrilator atau terapi kejut. Tuh. Kemudian E-nya adalah exposure, mungkin perlu EKG, radiologi, ECG, kemudian perlu USG dan sebagainya. Itu prinsip PPGD. Jadi kalau sudah tahu ini, kalau pada masyarakat, kader posyandu, paling tidak diberikan pengetahuan tentang BHD. Sekali lagi, misalnya bagaimana memosisikan kepala, bagaimana supaya pasien atau penderitanya tidak kekurangan O2, bagaimana supaya kekurangan air, dan diberi minum yang banyak. Ini. Jadi bantuan hidup dasar indikasinya ada henti napas atau henti jantung. Henti napas itu bisa sumbatan, bisa depresi pernapasan, bisa sentral dan perifer. Henti jantung, penyakit kardiovaskuler, kekurangan O2 akut, sehingga perlu dosis obat, karena kalau tidak shock, kecelakaan, refraksi vagal, dan tidak perlu dilakukan bantuan hidup dasar kalau kematian normal. Misalnya sudah CA cervix stadium lanjut, sudah dilakukan bantuan hidup dasar pun juga tidak akan menolong karena sudah harus terjadi seperti itu. Kemudian stadium terminal suatu penyakit. Tadi saya contohkan dia. Kemudian setengah jam, 1 jam dilakukan bantuan hidup dasar, kemudian fungsi cerebral negatif ya sudah, tidak usah teruskan, pasti meninggal. Pengakhiran bantuan hidup dasar apabila aliran darah, pernapasan pulih spontan dan efektif. Kalau sudah seperti itu, dirujuk ke rumah sakit yang lebih kompeten untuk dilakukan bantuan hidup lanjut. Atau ada tim penolong yang lebih mengerti dan mengambil alih tindakan. Jadi karena tadi yang ada hanya Pak Supir, meskipun sudah diberikan workshop tentang PPGD, adalah ada tenaga kesehatan yang lebih kompeten, ya sudah serahkan pada tenaga kesehatan. Penolong kepayahan, ya serahkan kepada yang lain. Setelah 1 jam BHD, tidak ada tanda-tanda korban dapat diselamatkan, ya sudah diakhiri saja BHD. Penyulit BHD, misalnya memperberat cedera, terutama tulang leher. Jadi tadi harusnya ditengadahkan, tapi malah ditekuk, tiupan, karena kadang-kadang supaya ventilasi baik ditiup, ya, lambung, muntah dan teraspirasi. Kalau terlalu kuat, alveolnya pecah. Jadi orang yang nyebul itu kan ada tekniknya itu. Ada disebul, ada pakai ditekan dadanya. Jadi kalau sudah seperti itu ya pecah nanti ya pneumotorak.
patah tulang iga atau tulang dada, robek hati atau tusuk tonjolan, tulang sifoid karena kurang diajari bagaimana cara menekan dada pada bantuan hidup lanjut, terlalu keras, terlalu dalam menekannya sampai patah tulang iganya. Bantuan hidup lanjut memperbaiki ventilasi, oksigenasi selama henti jantung, peralatan khusus obat-obatan jika belum timbul denyut jantung spontan, obat-obatan, badan lanjut supaya biasanya badan lanjut itu di UGD, biasanya pakai kereta dorong, di mana pada kereta dorong ada obat-obat untuk pegawai dauratan. Perlengkapan dan obat-obatan bantuan hidup lanjut itu ada suatu kereta dorong yang protapnya. Jadi di UGD itu ada kereta dorong yang berisi alat-alat dan obat-obatan untuk bantuan hidup lanjut. Airway control, prioritas utama PPGD. Kematian oleh karena masalah airway, kegagalan. Mengetahui kebutuhan airway, membuka airway, pemasangan keliru, mengetahui kebutuhan ventilasi, perubahan airway, aspirasi sisi lambung, aspirasi isi lambung, jadi selak itu ya, darah dan lain-lain. Pengenalan masalah total dan mendadak, bertahan atau pelan-pelan, takipnik, kegelisahan dan ketakutan. Tanda-tanda objektif sumbatan itu bisa kelihatan kok, didengar juga dirasakan. Jadi kalau ada sumbatan itu gelisah, kesadaran menurun sampai sianosis, kebiruan. Kalau didengarkan pasien itu ngorok, seperti berkumur atau bersiul. Kalau dirasakan pada lehernya, pada waktu expirasi itu kedudukan trachea itu di linea medianya seharusnya, tapi itu nyisih gitu. Manajemen ya, menguasai jalan napas itu bisa tanpa alat, jadi topang leher, topang dagu, kemudian dengan alat pakai pipa orofaringeal, pipa nasofaringeal, pipa endotracheal, atau pembedahan ya, dengan tirotomi dan tracheostomi. Yang tanpa alat untuk membersihkan jalan napas itu perasat jari menyilang, hentakan tangan daerah punggung atau daerah perut, dengan alat pengisap atau suction. Breathing, manajemen atau napas buatan, tanpa alat dari mulut ke mulut, dari mulut ke hidung, dengan alat dari mulut ke alat, dari alat ke mulut, dari alat ke alat. Sirkulasi, yaitu, supaya alirannya baik. Kemudian pijat jantung luar, itu cara terakhir kalau sudah tidak bisa ditolong dengan BHD-BHL, di tempat datar dan keras, bertumpu pada lutut, titik pijakannya itu pada sternum, kedua tangan bertumpu pada titik pijakan, tekan tulang dada ke arah tulang belakang. Kalau dewasa yang 4-5 cm, siku lurus seberat tubuh dari penolong, kecepatan 40-80 kali per menit, digabung dengan napas buatan. Jadi 5 kali ditekan, 1 kali napas buatan. Kalau ada 2 penolong, kalau 1 penolong ya ditekan dadanya 15 kali, 2 kali dengan napas buatan. Sedangkan BAD pada bayi dan anak sama dengan dewasa, cuma dimodifikasi. Itu bab tersendiri karena kewajiban dari dokter anak. Di komunitas itu juga ada istilah desa siaga, siap antar jaga. Tujuannya adalah penduduk desa memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, khususnya keberadaan bencana dan kegawat daruratan secara mandiri. Ya. Unsur desa siaga adalah tenaga kebidanan desa, fasilitator, masyarakat, puskesmas, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dan agama. Termasuk misalnya pada waktu sakit, di jadwal ambulan desa itu, jadi misalnya hari Senin, Selasa, mobilnya Pak Lurah, jadi kalau ada orang sakit mendadak ya pakai mobilnya Pak Lurah untuk mengirim pasien. Kemudian Selasa, Rabu, mobilnya Bu Bidan, ya. Kamis Jumat, mobilnya Pak RT, dan seterusnya seperti itu. Itu desa
siaga seperti itu. Ada gerakan Sayang Ibu oleh masyarakat bersama pemerintah, tujuannya meningkatkan kualitas perempuan untuk mempercepat penurunan AKI, hamil, kecelakaan, dan nifas. Nanti dilihat pada Google ada istilah tabulin, tabungan ibu bersalin, yaitu diarahkan untuk pembiayaan dan melindungi ibu dan anak dari ancaman biaya dalam memproses pelayanan kebidanan. Tapi ini sekarang sudah bisa diantisipasi dengan adanya BPJS. Keberadaan mulai kehamilan dan berakhir ketika ibu sudah bersalin. Jadi ibu-ibu di suatu daerah, Komnas tentu itu mendapat tabungan ya untuk persiapan persalinan. Itu dimiliki setiap ibu selama fase kehamilan, persalinan, dan nifas. Ada istilah dasulin, dana sosial ibu bersalin, merupakan upaya pemerintah setempat oleh dan masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan azas keputusan bersama dan kekeluargaan bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil. Oleh masyarakat pasangan usia subur untuk membantu ibu jika hamil lagi. Ciri khas dana sosial, ciri khas dana berasal dikelola dan untuk kepentingan kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu hamil dan sulin. Baik. Itu Mas Cornelius dan Mbak Anissa yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Masih ada waktu 10 menit. Mas Cornel? Mas Cornel? Halo Mas Cornel atau Mbak Anissa? Dari saya belum ada pertanyaan, dokter. Ya. Ini saya mau tanya Mbak, ini setelah ini bagaimana prosesnya? Kamu absen ya? Iya, dokter. Untuk absensinya nanti karena ini sudah offline semua, nanti untuk tanda tangannya juga offline, dokter. Nanti mungkin akan saya bagikan lembarnya ke teman-teman, nanti langsung saya sampaikan ke KBK. Ya. Untuk tugas saya apa? Sudah, dokter. Nanti untuk presensinya diurus oleh kami, dokter. Jadi saya pasif ya? Iya, dokter. Sesudah ini kelompok A jam berapa, Dek? Untuk kelas A dimulai 9.50 sampai 11.30, dokter. Jadi saya istirahat 20 menit ya? Iya, dokter. Baik. Sekali lagi, apakah ada yang mau bertanya tentang obstetri atau kebidanan komunitas? Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sekian saja. Mbak Nanda monitor masih? Mbak Nanda? Mbak Nanda monitor? Ya sudah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat belajar. Sehat selalu. Semoga sukses. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.